Coba deh bayangin, berdiri di tengah lapangan, ribuan pasang mata ngeliat ke arahmu. Panas matahari nyengat, tapi kamu harus tetap tegak, tenang, dan sempurna. Gimana rasanya? Deg-degan, bangga, atau malah pengen kabur? Hai all, welcome to Talk Show Grow Your Mindset. Di sini kita bakal ngobrol bareng orang keren yang pernah ngerasain semua momen itu dan berhasil bikin kita semua bangga. Dia adalah sosok yang jadi inspirasi banget sih buat generasi muda. Dan hari ini, bener-bener spesial sih. Aku ditemenin sama salah satu alumni cantik di sekolah kita yang waktu SMK tuh aktif banget. Super berprestasi dan si pembawa baki upacara 17 Agustus di tingkat Kabupaten Pasuruan. Langsung aja kita sapa Kak Alodia Permatasari alias Kak Lodi. Halo Kak Lodi. Halo Dinda, halo teman-teman semuanya. Gimana kabarnya Kak? Boleh perkenalkan dirinya dulu, mungkin biar tambah akrab, tambah enak gitu. Oke, boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Alodia Permatasari, bisa dipanggil Lodi, bisa dipanggil Alo. Aku alumni dari SMKN 1 Bangil, angkatan 2025. Dulu aku ambil jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Oke. Masih semangat nasionalisme gak nih Kak sampai sekarang? Masih dong. Kita flashback dikit ya Kak? Ya, boleh. Dulu tuh awalnya Kak Lodi kepikiran apa sih kok sampai pengen masuk Paskib? Soalnya kan nggak semua orang berani ambil. Entah takut latihannya capek atau takut kulitnya kebakar gitu. Kalau dulu sih awal aku ikut Paskib itu dari SMP ya. Mungkin kalau ditanya kenapa dulu ikut ekstra Paskib ya karena ingin ada kegiatan positif aja gitu. Terus karena ya ngelihat anak Paskib itu keren kan karena fisiknya juga pasti terlatih juga gitu. Jadi setelah SMP ikut Paskib, terus SMK juga ikut Paskib dan di situ ternyata nggak hanya ada Paskib tapi juga ada Paskibraka. Kalau perbedaan Paskib sama Paskibraka itu apa sih Kak yang Kakak tahu? Jadi kalau untuk Paskib dan Paskibraka, kalau untuk Paskib ini itu ada di lingkungan sekolah, misalnya di ekstrakurikuler SD sampai SMA itu Paskibra. Iya. Kalau Paskibraka ini tuh pasukan pengibar bendera pusaka. Jadi mengibarkan, tugas mereka itu mengibarkan sang merah putih pada saat HUT. Jadi di tanggal 17 Agustus setiap tahunnya. Ada di tingkatan kabupaten, provinsi, dan juga nasional. Oke. Pernah ngerasain nyerah gitu nggak sih Kak pas latihan-latihan awal? Karena dengar-dengar cerita anak Paskib tuh latihannya lumayan keras, terus panas-panasan, fisik dipas, belum lagi mentalnya juga diuji kan? Kalau itu udah pasti ya, panas, mental itu udah pasti diuji juga kan, fisik juga pasti capek. Dan banyak banget kegiatan selama jadi Capaska, yaitu calon Paskibraka Kabupaten Pasuruan. Kebetulan aku di tahun 2024-nya. Jadi banyak banget kegiatan, terutama pada saat itu aku juga menjadi bulurah. Jadi di Capaska Kabupaten Pasuruan ini ada kayak perangkat desa, intinya kayak perangkat kelas lah ya intinya. Tapi ini lebih mencakup ke teman-teman semuanya, 74. Oke. Kalau jadwal latihannya sendiri itu gimana Kak ya? Kalau untuk di kabupaten sendiri itu, kita itu untuk seleksinya itu di awal tahun sekitar bulan Maret atau Februari, terus dilanjut kegiatan prakarantina. Jadi ketika selesai seleksi itu prakarantina di setiap hari Sabtu setiap minggunya. Setelah itu di 2 minggu sebelum 17 Agustus kita melaksanakan karantina yang ada di Hotel Anugerah sini. Terus latihannya di alun-alun Bangil. Oke. Kalau momen lucu pas latihan itu ada nggak Kak kira-kira? Pasti banyak banget ya momen lucu karena kita ketemu teman-teman baru se-Kabupaten Pasuruan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Pasuruan. Pasti mereka punya karakter yang beda-beda, lucu-lucu juga. Kalau yang paling aku inget itu ketika karantina, kita lagi kumpul istirahat siang, itu ada temanku satu orang yang ya dia maju ke depan sambil disuruh niruin gimana pelatih kalau melatih biasanya. Itu sih yang paling aku inget. Lucu ya. Tapi dari situ ya,
Mulai kelihatan sih kalau Kak Lodi ini punya semangat yang beda. Sampai akhirnya dipercaya buat tugas besar kayak pembawa pagi itu. Itu kira-kira kayak rasanya gimana Kak ya kalau kayak pengen kepilih jadi pembawa pagi gitu? Sebenarnya kalau di Paskibraka ini ada 3 ya, posisinya itu ada pasukan 45, pasukan 17, sama pasukan 8. Nah, kebetulan kalau pembawa baki ini masuk di pasukan 8. Pastinya kan, kenapa sih orang itu kadang pengen banget masuk pasukan 8, padahal semuanya itu sama-sama Paskibraka gitu kan. Iya. Semua tingkatannya sama, cuman ya mungkin karena lebih lebih menonjol gitu ya kan, pasukan 8 ini kan pasti lebih menonjol. Kalau itu sih sering-sering latihan ya, sering-sering latihan, pokoknya nggak sering buat ulah, nggak sering buat kesalahan. Kesalahan sih pernah terjadi, aku juga sering digonta-ganti masuk ke pasukan ini, intinya ditarik ulur Iya. gitu ya kan. Pernah aku pada saat istirahat siang itu, ya aku saking pengennya jadi pembawa baki itu ya sampai latihan setelah sholat itu kan ada kayak ada hitungannya, itu harus hafal gitu, nggak boleh sampai lupa gitu. Kalau nggak gitu ntar hitungannya beda sama yang lain. Oke, jadi kayak gitu ya. Oke. Kalian masih penasaran gak nih sama cerita Kak Lodi? Kita lanjut setelah ini ya. Nah, lanjut nih. Sekarang kita masuk ke momen yang paling merinding ya. Waktu Kak Lodi jadi pembawa pagi, tepatnya di alun-alun Bangil, aku pribadi lihat waktu itu di foto dan wow, Kak Lodi itu benar-benar tampil tenang, elegan dan benar-benar aku amazed sih lihatnya meskipun cuma di gambar ya. Pas ada di barisan kakak ngerasa apa tuh Kak, gugup nggak sih? Karena nggak kelihatan gugup sama sekali sih di muka kakak itu. Kalau pas hari H sih gugup enggak ya, karena beberapa waktu sebelumnya kan kita latihan pra-karantina, pas karantina juga. Jadi ya mungkin gugupnya pas itu ya. Tapi yang paling gugup itu pas gladi bersih sama gladi kotor, dimana itu ada kejadian dimana tali sepatu aku tuh padahal udah diikat 2 kali itu tetap lepas. Kan kayak grogi ya bagi walaupun nggak ada isinya, tapi kan takut kesandung gitu ya kan, takut jatuh. Soalnya itu kalau pada saat gladi itu didatengin beberapa pejabat gitu. Jadi beberapa pasukan dari militer ataupun polisi itu juga datang gitu. Terus kalau untuk pas hari H sih alhamdulillah enggak ya, enggak ada gugup atau gimana, kayak ngerasa ya ini waktunya aku tampilin yang terbaik gitu ya kan. Karena kan kita juga bawa nama kabupaten, nama sekolah gitu ya kan, gitu sih. Keren sih. Ada yang kayak tertarik gitu nggak sih Kak sama militer-militer di sana? Gitu? Oh enggak. Nggak kirain ya. Soalnya kadang ada yang suka sama Halode kan. Cinlok, oh enggak. Nah, itu Beda salah lagi. satu juga ya. Beda itu nanti. Mungkin ada waktunya sendiri Iya, mungkin ya betul. nanti. Kak, waktu di antara semua anggota Paskib itu gimana sih proses pemilihannya sampai kakak yang terpilih jadi pembawa paginya itu? Jadi untuk proses jadi Paskibraka ini ada pemilihan Capaska yang tadi aku sebutkan di awal tahun sekitar bulan Februari Maret itu. Kita ada seleksi administrasi awal, tes fisik, wawasan kebangsaan, ada tes bakat juga. Terus setelah itu dicari lagi putra-putri terbaik Kabupaten Pasuruan ya kan. Habis itu barulah terpilih Capaska sebanyak 76 karena nantinya ada 2 yang dikirim ke provinsi gitu kan. Kalau untuk di kabupatennya ada 74 yang dilatih. Gitu. Nah, setelah itu mereka melaksanakan prakarantina setiap 1 minggu sekali, setiap hari Sabtu, latihan dari jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Terus nanti juga ada kegiatan juga namanya itu Desba. Jadi pada saat kita libur sekolah itu bulan Juni-Juli ya, itu 2 minggu kita ada kegiatan Desba, itu adalah singkatan dari Desa Bagia. Jadi di mana kita di situ itu kayak kemah, tapi ya dalam didikan Paskibraka ya diatur semua dari segi makan. Di situ kita masak-masak sendiri, ada dibentuk kan per dusun 1 sampai 9. Jadi ada isi sekitar 8 sampai 9 orang per dusun. Jadi di situ mereka diajarin buat mandiri, nyuci baju sendiri, ya kan, masak-masak sendiri, dimakan sendiri, enak nggak enak ya udah dimakan gitu. Terus dikasih jatah uang berapa, nanti itu buat jatah makan semua teman-temannya, ya apa yang dimakan ya sama semua gitu. Kalau ini ya Kak ya,
Kalau biasanya tuh latihan paskib sama kayak baris berbaris militer itu hampir sama nggak sih? Atau kayak beda banget gitu? Kalau untuk setiap tahunnya itu beda-beda, ada perpang namanya. Jadi ada kayak peraturannya sendiri-sendiri, setiap tahun itu beda-beda. Kalau di tahun itu agak, tuh ya langkah-langkahnya itu agak slow gitu kan, nggak yang cepat gitu. Kalau di tahun ini tuh agak ada temponya gitu, ada hitungannya gitu. Jadi beda-beda sih. Tapi kakak pernah nyobain yang baru ini nggak? Perpung yang baru ini? Yang lihat adik-adik latihan sih. Kalau lihatnya sih kayaknya capek ya, karena langkahnya mereka tuh cepet banget gitu. Jadi menurut kalian kalau itu mending yang perpung kakak atau yang perpung baru ini? Mending yang lama sih, karena lebih kayak bisa apa ya, enak gitu loh langkahnya, nggak terlalu tergesa-gesa gitu, karena capek juga biasanya. Ya sih, latihan biasa mungkin udah capek. Iya, Ini tambah betul. ditambahin tempo. Ditambahin temponya kan lebih cepat gitu kan gerakannya. Aku lihatnya aja udah ngerasain capek, terus kulitku pasti nggak deh. Iya, itu setelah latihan, setelah desba dan juga karantina itu, muka kita kan selalu pakai hijab ya, itu kayak udah kayak telur gitu ya kan. Kayak pelan gini kan. Bentuknya bulat gitu. Kalau yang cowok gini, nge-V di kan kaos gitu ya. Terus gitu. Lucu sih Nanti nge-fade. iya balik Nggak lagi. sini juga kak. Iya, tapi pakai lengan panjang kan mereka. Oh, gitu. Oke. Waktu melangkah satu demi satu itu ada pressure tersendiri nggak kak? Sempat kepikiran nggak kalau nanti sampai jatuh atau kakinya oleng gitu? Kalau jatuh sih enggak ya, yakin aja gitu. Bismillah lah bawanya, latihan udah lama, insya Allah mah enggak. Apalagi kan ada perekatnya ya, nggak ada rekatnya sih, cuman kayak biar nggak licin gitu loh. Oh, Kita iya. juga pakai sarung tangan kan, jadi agak licin, tapi itu nanti dikasih lakban biar nggak terlalu gimana, bisa dipegang juga kan, gitu sih. Pokoknya tenang, relax, langkahnya stabil gitu, itu enak banget pasti nanti buat langkah. Apalagi di tahun aku itu kita ngelangkah ke depan buat ngambil bendera itu sendirian. Kalau di tahun sebelumnya itu ada paswal yang dampingi gitu. Jadi di tahun aku dan tahun selanjutnya itu, tapi nggak tahu ya untuk tahun-tahun berikutnya itu sendirian. Jadi untuk temponya itu ya terserah kita, senyaman kita. Tapi pada saat setelah memberikan bendera itu ada gerakan bersama-sama trisulanya, yang bagian ngibarin yang 3 orang itu harus langkah berdirinya harus sama. Pernah ini nggak sih kak? Kayak pernah salah gitu pas melangkah atau kayak pernah gerakannya kayak oleng gitu? Kalau pas hari H sih alhamdulillah nggak pernah ya, tapi kalau pas latihan pernah itu sampai diteriakin sama pelatih, "Halo, langkahnya." gitu. Sudah itu apa panggilan yang menakutkan gitu ya. Mungkin Karena itu efek dari capek mungkin ya? Iya, betul. Karena latihannya dari jam 7 kita ke alun-alun sampai jam 5 sore itu kita baru balik ke hotel. Nanti latihan lagi buat latihan pengukuhan malamnya. Habis itu baru bisa istirahat. Ih, kalau itu sih super duper capek ya. Kalau untuk suasananya gimana tuh kak? Ada keluarga yang nonton juga nggak kira-kira? Pastinya untuk anggota Paskibraka, untuk keluarganya, orang tuanya itu pasti diundang. Jadi ya kita harus bisa menampilkan yang terbaik ya di depan keluarga, terus bisa bawa nama baik sekolah juga gitu. Oke. Tapi jujur ya, banyak orang yang cuma lihat hasil akhirnya tuh. Padahal prosesnya tuh berat banget pasti. Latihannya panas-panasan, mental juga diuji. Itu tuh bentuk nasionalisme yang nyata banget. Kalian masih penasaran gak nih selanjutnya gimana? Setelah ini ya. Nah, lanjut nih. Kak, kan banyak anak muda yang berasumsi nasionalisme itu cuma soal upacara bendera atau cuma hafal lagu wajib. Tapi menurut Kak Lodi, nasionalisme itu yang benar gimana sih? Kalau menurut aku sendiri ya, arti dari nasionalisme setelah aku mengikuti karantina dan juga jadi paskibraka itu nggak hanya tentang ikut upacara bendera, disiplin, tapi juga gimana cara kita bisa menghargai orang lain. Nggak hanya yang usianya di atas kita, sepantaran dengan kita atau di bawah kita, tapi dengan semuanya gitu. Gimana cara kita bisa menghargai orang lain, menghargai waktu gitu kan. Karena kan pada saat karantina kita dikasih waktu sedikit ya untuk persiapan, untuk tidur, untuk apapun itu kita jadi kayak ya waktu itu seberguna itu gitu, seberpengaruh itu, terus kayak
ya gimana caranya biar untuk kedepannya kita nggak buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak penting gitu. Kita optimalkan waktu itu untuk menghasilkan hal-hal yang positif gitu. Tapi kalau dia pernah nggak kayak punya teman yang entah itu nggak bisa menghargai waktu atau kayak ya kurang mungkin jiwa nasionalismenya gitu? Pasti ada teman-teman yang kayak gitu ya kan. Terus ya gimana caranya kita, nggak hanya kita aja nih yang mengarah ke hal positif, tapi juga gimana cara kita biar kita bisa berdampak biar bisa mengajak teman-teman kita untuk menuju hal-hal yang positif, yang memberikan mereka masa depan yang sekiranya mempermudah mereka untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Gitu. Nah, kalau menurut kakak, anak muda itu bisa berkontribusi buat bangsa lewat hal-hal kecil nggak? Misalnya kayak lewat disiplin, kerja keras, atau hal-hal positif lainnya. Pastinya bisa dong, karena kan dari hal-hal kecil itu nantinya berdampak gak hanya untuk diri mereka, tapi juga orang di sekitar mereka dan juga untuk masa depan mereka. Pastikan ketika sudah melewati masa-masa sekolah, masa kuliah, mereka akan melewati masa-masa kerja, di mana disiplin, menghargai waktu itu penting banget ya. Biar kita bisa kasih yang terbaik lah untuk perusahaan kita pada saat itu. Sekarang kan banyak banget tren global dan pengaruh media sosial ya Kak. Gimana caranya biar semangat nasionalisme anak muda itu nggak luntur di tengah gempuran ini? Pastinya banyak ya hal-hal negatif yang terjadi karena maraknya media sosial saat-saat ini kan. Jadi ya balik lagi tergantung kita milih apa yang perlu kita konsumsi dan enggak, baik itu di media sosial juga ya kan. Kita harus bisa milih apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita tonton gitu ya kan. Kalau bisa ya kita lihat hal-hal yang self development gitu kan. Meningkatkan kepercayaan diri mereka gitu kan, ke hal-hal yang mereka ingin tekuni. Kadang kan kita di sini di medsos kan banyak banget ya yang bisa kita cari, nggak hanya hiburan aja tapi juga pembelajaran. Apa yang ada itu pasti ada, jadi dari menanam tanaman, masak, itu semua ada ya kan di medsos ya kan. Nah, kalau support sama tanggapan dari orang sekitar itu gimana Kak? Pas jadi itu paskibraka. Kalau support sih dari orang tua, dari keluarga pasti support banget ya kan. Karena kan emang impian aku dari sebelum-sebelumnya. Kalau boleh cerita nih ya, aku kan jadi paskibraka ini kan di kelas 11. Di kelas 10 itu aku udah persiapan sebelumnya. Karena dari guru SMK juga ada yang mungkin ngeliat aku tinggi gitu ya kan. Tapi memang pada saat itu berat badan aku kurang gitu kan. Jadi ya selama 6 bulan aku berusaha buat makan banyak sambil olahraga. Karena aku tipe orang yang susah banget buat gemuk gitu. Terus adalah satu hal yang buat aku jadi stres, down, terus akhirnya kayak berat badan aku turun drastis setelah sakit itu, dan aku ngerasa kayak perjuangan aku selama 6 bulan ini sia-sia gitu. Dan di saat itu aku kayak udah gak ada harapan lagi buat jadi paskibraka. Dan akhirnya aku, namanya relasi ya, aku ada temen, terus temen aku ngasih info dan kebetulan dia juga pengurus juga, jadi aku ya alhamdulillah untuk persyaratannya juga dikasih tahu gini-gini, jadi aku bisa mempersiapkan dari awal gitu. Dan ya aku coba, tapi awalnya itu berat badan aku juga kurang deh. Berat badan aku pada saat itu 45 pas daftar itu. 45. Sedangkan tinggi aku 165. Kalau idealnya kan 55 ya. Iya. Jadi ya kurang 10 kilo. Ya alhamdulillah sekarang udah 53 sih. Makanya makin lucu deh. Lucu kok Kak. Gitu ceritanya. Oke. Nah, ini terakhir ya Kak. Coba dong kasih pesan buat teman-teman yang mungkin pengen ikut paskib tapi minder duluan, atau buat mereka yang merasa kecil dan nggak percaya diri gitu sama badannya atau kayak sama tinggi badannya juga gitu. Oh gitu. Mungkin kalau buat teman-teman nih yang pengen banget jadi paskibraka, ya harus berusaha fisiknya diperbaiki, dicari ini kekurangannya apa. Oh, aku kurang wawasannya. Oh, aku kurang kuat fisiknya gitu kan. Oh, aku kurang berat badan, kurang tinggi badan. Selagi masih ada waktu, diperbaiki semuanya. Nanti ketika kalian udah berusaha, walaupun belum rezekinya, percayalah rezeki kalian gak hanya di paskibraka aja, tapi Tuhan udah mempersiapkan kalian untuk pintu-pintu rezeki yang lain gitu. Karena kan jalan kesuksesan setiap orang itu beda-beda ya. Gak hanya dari paskibraka aja kalian bisa sukses gitu. Jadi ya
dari aku, kalian harus terus belajar, jangan pantang menyerah. Gak ada hal yang kalian lakuin itu bakal jadi sia-sia. Pasti kalian nanti bakal bermanfaat gitu ya kan. Ketika kalian udah berjuang nih, kalian gagal. Oh aku gagal, sia-sia atau enggak bakal sia-sia. Nanti ketika beberapa tahun yang akan datang kalian bakal ngerasa, oh ini ya usaha aku yang dulu-dulu, baru kelihatan sekarang gitu. Pokoknya kalau moto dari aku sendiri ya, kalau orang lain bisa, pasti aku juga bisa. Itu sih yang buat aku nggak gampang menyerah gitu ya. Aku ngeliat pasti kan kadang kalau kita menjalani itu kayak susah banget. Tapi kalau melihat orang lain kok gampang ya? Ya karena mereka selalu berusaha gitu. Mereka punya moto itu gitu. Oke. Hidup juga kayak biasanya sawang sinawang kak Ya betul. Rumput tetangga pasti lebih indah iya, ya kan. Gak semua orang tahu proses kita pas kita susahnya kan. Taunya cuma kita Senengnya sukses, aja. sudah Ya bisa. kasih tahu senengnya aja. Orang lain nggak perlu tahu proses kita kayak gimana ya kan. Nggak perlu tahu montang-mantingnya Iya, kita betul. ya. Membuat mabitnya nggak perlu tahu ya. Duh Kak Lodi nih, bukan cuma keren di lapangan sih, tapi juga keren di omongannya Terima ya. kasih. Inspiratif banget sumpah. Makasih banyak ya Kak Lodi, udah nyempetin hadir di talk show kita. Dari kisah kakak, kita bisa belajar kalau nasionalisme itu bukan soal upacara dan hafal lagu nasional doang ya. Tapi soal tanggung jawab, proses, dan keberanian untuk berdiri paling depan. Dan buat kalian semua yang sudah nonton, thank you. Udah stay bareng kita. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya dari Grow Your Mindset. Dadah!